people in West Java, young children, old guys, they're counting on us. You know why? Because they give their life for us. They pray for us. No team in Indonesia can do 3 titles in a row. Dan sejarah tercipta tentunya pemirsa di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dalam sejarah sepak bola modern, di mana Persib Bandung menjadi tim pertama yang berhasil menjadi three-peat alias hat-trick gelar juara. Persib Bandung, champion again Persib Bandung, champion again, champion again, champion again Persib Bandung. Assalamualaikum Sobat Mukaro, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada tanggal 23 Mei 2026 lalu, saya berkesempatan menyaksikan langsung momen yang sangat luar biasa saat Persib Bandung berhasil meraih prestasi bersejarah. Sebagai tim yang berhasil meraih 5 kali gelar juara dan mencatatkan rekor sebagai tim yang berhasil meraih three-peat atau juara 3 kali berturut-turut di Liga Indonesia. Di video ini saya akan share banyak keseruan. Selama 3 hari saya berada di kota yang mempunyai bintang 5 ini. Jadi simak dan ikuti terus video ini sampai akhir ini ya sob. Hatur nuhun. Pada 23 Mei tahun 2026, saya mengawali perjalanan vlog kali ini dari Terminal Cileungsi, Kabupaten Bogor menggunakan bus dari MGI. Ini adalah pengalaman pertama kalinya saya ke Bandung menggunakan transportasi umum. Persib ini adalah klub favorit saya sejak kecil. Selama Persib bertanding, saya hanya menonton lewat televisi atau streaming saja. Termasuk saat Persib meraih gelar juara pada tahun 2014, 2024, dan tahun 2025 lalu, saya hanya bisa menyaksikan lewat layar kaca saja. Saya merencanakan pada suatu saat, saya pengen banget ke Bandung khusus untuk lihat Persib. Hingga 23 Mei tahun 2026 kesempatan itu datang bertepatan dengan pertandingan terakhir sekaligus penentuan gelar juara Liga Indonesia musim tahun 2025 tahun 2026 antara Persib Bandung atau Borneo FC Samarinda, dan saya memutuskan untuk berangkat ke kota Bandung. Oh ya, untuk tarif busnya sebesar Rp100.000 ya, dan dari Terminal Cileungsi berangkat sekitar pukul 1 siang. Saya penasaran dan ingin sekali menyaksikan bagaimana atmosfer kota Bandung saat pertandingan Persib sedang berlangsung. Apalagi saat Persib berhasil meraih juara kembali. Sepertinya suasana dan atmosfer di sana akan sangat seru sekali. Bus MGI ini bagi saya cukup nyaman, bersih, dan memiliki AC yang dingin. Ditambah suasana jalan tol yang sedang hujan, membuat perjalanan saya ke kota Bandung terasa lebih nyaman. Memasuki jalan kota Bandung, saya melihat banyak bobotoh yang sudah bersiap melaksanakan konvoi juara. Padahal saat itu, pertandingan Persib menghadapi Persijap masih berlangsung dengan skor masih 0-0. Di satu sisi, saya cek, pesaing juara Persib yaitu Borneo FC sedang unggul atas Malut United dengan skor besar. Di perjalanan saya sambil mengecek hasil kedua pertandingan, saya berharap cemas. Memang hasil imbang sudah cukup bagi Persib mengunci gelar juara. Dan berapa besar pun kemenangan Borneo tidak akan berpengaruh karena kalah head to head atas Persib. Semoga saja Persib tidak kalah, bahkan menang, dan three-peat juara ini jadi kenyataan. Alhamdulillah tiba juga di Terminal Lewi Panjang, Kota Bandung, kurang dari jam 5 sore. Total waktu tempuh dari Cileungsi yaitu sekitar 4 jam perjalanan. Baru saja saya tiba di Kota Bandung, suasana di terminal saja atmosfer Persib sudah terasa. Saya melihat ada yang sedang antusias melaksanakan nobar Persib. Dari terminal saya melanjutkan perjalanan menuju alun-alun kota menggunakan Transjabar. Di perjalanan saya langsung disuguhkan oleh bobotoh yang antusias sedang nobar Persib. Di perjalanan saya turun di halte terdekat dan langsung merapat ke area nobar untuk merasakan langsung atmosfer saat Persib bertanding di kota Bandung. Terakhir mereka dengan skor 5-0 melawan Malut United, salah
satu tim lainnya yang sempat terlibat dalam persaingan berbahaya. Tapi ketika mereka sudah menciptakan peluang yang berbahaya, defense dan ball possession sampai ke lini tengah itu bisa membuat para pemain Persib frustasi, bahkan memancing para pemain Persib bermain direct ball passing, langsung memberikan bola jauh ke ruang pertahanan Persija. Dan benar saja, ternyata antusias Kota Bandung saat Persib bertanding itu luar biasa. Apalagi ini babak penentuan juara. Ada yang sedang nobar, bahkan sudah ada yang sedang konvoy dengan berbagai atribut Persib. Dari anak-anak hingga dewasa, semua sudah siap menyambut Persib juara. Tidak hanya bobotoh asli warga Bandung saja, banyak juga bobotoh dari wilayah Jawa Barat yang sudah datang ke Kota Bandung. Salah satunya adalah saya. Karena Persib ini adalah klub yang memiliki pengaruh budaya yang sangat kuat, yang terus beregenerasi, Persib bukan hanya menjadi tim kebanggaan warga Bandung saja, tetapi Persib sudah menjadi tim kebanggaan warga Jabar. Bahkan supporternya tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Dan akhirnya peluit babak kedua dibunyikan. Persib berhasil juara. Laga berakhir imbang 0-0 atas Persijap, dan hasil ini sudah cukup bagi Persib untuk meraih gelar juara yang kelimanya, sekaligus 3 kali juara berturut-turut di kasta tertinggi Liga Indonesia. Peraihan Persib juara ini langsung disambut oleh sorak bahagia dari bobotoh dan nyanyian kemenangan. Tuh tadi mana lumayan ya Pak ya? Kalau alun-alun jauh kalau itu. Lumayan. Saya benar-benar bahagia dapat melihat momen yang luar biasa ini di Kota Bandung. Karena ini adalah momen pertama kalinya saya merasakan atmosfer Persib langsung di Bandung, sekaligus pencapaian bersejarah. Akhirnya saya sampai juga di alun-alun Kota Bandung. Di sini sudah sangat banyak bobotoh yang merayakan Persib juara. Di sini juga saya melaksanakan sholat maghrib hingga isya di Masjid Raya dahulu, dan sekaligus istirahat sejenak. Setelah melaksanakan sholat isya, saya bergegas untuk keliling alun-alun kota. Di video ini saya akan mengajak sobat untuk merasakan atmosfer perayaan juara Persib langsung di Kota Bandung. Jadi ikuti terus perjalanan saya ini ya sobat.
mah dari Jonggol malah. Welcome to Bandung, City of Champion. Suasana malam perayaan Persib juara disambut oleh ribuan bobotoh. Mereka sangat antusias merayakan kotanya yang sedang juara. Beragam atribut Persib dipakai, beragam bendera Persib dibentangkan. Kota Bandung bergelora dengan flare dan petasan hingga suara bising dari gebrang knalpot membuat atmosfer kota juara semakin terasa. Semakin malam, alun-alun kota Bandung semakin bergelora. Dan besok di sini juga akan ada pawai juara Persib yang akan diadakan mulai besok Minggu pagi 24 Mei tahun 2026. Para punggawa Persib dan ofisial akan melakukan konvoi juara, start dari Gedung Sate hingga finish di alun-alun kota Bandung, tepatnya di Gedung Merdeka. Besok, para punggawa Persib direncanakan akan melakukan prosesi angkat piala di JPO, Jalan Asia Afrika. Maka dari itu, saya akan istirahat terlebih dahulu dan besok pagi saya berencana akan melihat suasana di dekat JPO itu. Selamat pagi sobat, pada minggu pagi ini saya terasa lebih bersemangat. Suasana di kota juara ini sangat begitu spesial. Dan ternyata alun-alun kota sudah mulai ramai dipadati bobotoh yang sudah siap antusias merayakan pawai juara Persib Bandung. Suasana pagi di kota Bandung ini cukup sejuk. Apalagi Persib yang 3 musim ini berada di puncak klasemen, makin dingin aja ya kota ini. Bangunan kota di sini juga masih klasik, membuat suasana saya seperti berada di kota Tempo dulu. Semakin siang, suasana kota Bandung semakin dipadati bobotoh. Saya baru pertama kalinya merasakan atmosfer kota juara yang sangat meriah ini, rasanya luar biasa. Setelah ini, saya akan ajak sobat untuk melihat langsung suasana pawai juara Persib langsung di kota Bandung. Jadi, ikuti terus perjalanan saya ini ya sobat. Welcome to Bandung, City of Champion. Suasana hari Minggu hajatan perayaan Persib juara disambut oleh ribuan bobotoh. Mereka sangat antusias merayakan kotanya yang sedang juara. Beragam atribut Persib dipakai, beragam bendera Persib dibentangkan. Kota Bandung semakin bergelora, semangat bobotoh membuat atmosfer kota juara semakin terasa.
Pawai juara Pancatakta Persib 23 hingga 24 Mei tahun 2026 adalah momen luar biasa yang berhasil saya dokumentasikan di beberapa sudut kota Bandung saat Bobotoh merayakan prestasi bersejarah. Persib Bandung sukses mencatatkan tripit juara sekaligus raihan gelar kelimanya. Kini Persib telah menjadi tim terbaik dengan bintang 5-nya, melewati Persipura dengan 4 bintangnya. Persib ini bukan hanya sekadar klub sepak bola. Persib adalah identitas, kebanggaan, dan budaya yang terus hidup lintas generasi. Suporternya tersebar mayoritas di Jawa Barat. Ada juga di berbagai wilayah Indonesia. Hingga dikenal di kancah internasional, nama Persib telah melekat erat di hati jutaan Bobotoh. Sebagai Bobotoh, saya merasa bahagia dapat melihat langsung momen sejarah ini. Lautan biru, nyanyian kemenangan, dan kebersamaan yang tercipta selama pawai juara menjadi bukti bahwa Persib lebih dari sekedar tim. Persib adalah rumah bagi rasa bangga dan cinta yang tak pernah padam. Momen bersejarah ini akan terus hidup dalam ingatan, menjadi cerita yang kelak dikenang sepanjang masa. Selamat pagi sobat,
Setelah saya mengikuti pawai juara Persib selama 2 hari lalu, hari ini 25 Mei tahun 2026, saya ingin menikmati kota Bandung dengan kedamaiannya. Suasana pagi di kota ini terasa khas dan berbeda. Saya melihat kota ini klasik, tertata dan rapi. Kota ini juga mendapat julukan Paris Van Java. Itu dikarenakan gaya bangunan Art Deco yang elegan mendominasi tata kota Bandung, menjadikannya tampak seperti kota modern di Eropa. Oh ya, hari ini saya akan jalan-jalan santai dan mengajak sobat untuk berkeliling di kota Bandung dengan keindahannya. Jadi, tetap ikuti terus perjalanan saya ini ya sobat. Pagi-pagi, saya berkeliling di alun-alun kota sambil mengambil dokumentasi di beberapa bangunan ikonik di kota Bandung. Mulai dari landmark alun-alun, JPO dengan quotes ikoniknya, dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi. Dan yang paling penting adalah, saya mengambil dokumentasi di poster besar yang terpajang berlatar punggawa Persib dengan tulisan Three-Peat, Bandung Mentality, City of Champion. Saya tidak tahu seberapa lama banner ini akan dipasang, maka sebelum dicopot, saya ambil dokumentasi berlatar banner bersejarah ini. Braga. Ya, jalan kaki, putar Braga, makan, jalan kaki ke selatan lagi. Naik ke belakang. Berarti full jalan tuh. Full jalan dari stasiun. Bisa. Naik Gojek kali ya? Setelah itu, saya menuju tempat ikonik lainnya yaitu Jalan Braga. Di sini rehat sejenak untuk sarapan, lalu ngopi di Cafe Kopi Kantel Braga. Di sini tempatnya nyaman, fasilitas lengkap, dan tersedia beragam menu minuman dan makanan. Saya cukup lama di sini dikarenakan di luar sedang hujan. Setelah itu, menjelang zuhur, saya melanjutkan jalan-jalan santai menuju Masjid Raya sambil menikmati suasana jalan di kota Bandung after hujan. Rasanya nyaman, indah, dan tenang. Bener Pak.
Setelah jalan-jalan santai, setelah sholat zuhur, saya melanjutkan keliling kota Bandung dengan kendaraan ikoniknya yaitu Bandros. Bandros adalah singkatan dari Bandung Tour on Bus. Saya ingin melihat kota Bandung lebih luas lagi. Untuk menaiki ini, pengunjung dikenakan tarif sebesar Rp20.000. Dan kemudian saya ucapkan selamat datang di apa itu namanya? Yang sekarang lagi akan kita naiki ini namanya. Ya, baik. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang di Bandros dan juga selamat datang. Elsa, oh dari Depok, ini kan dari Bandung. Makassar. Dari Bogor, Bogor. Dari mana, Pak? Jakarta. Baik, selamat datang semuanya di kota Bandung dan juga selamat datang di Jakarta, di kota Bandung ya. Dan Bandros ini sebetulnya sebuah singkatan dari Bandung Tour on Bus yang akan mengajak akan berdua jalan-jalan keliling kota Bandung ya. Dan lama perjalanan 3 hari 2 malam berapa? 30 menit ke depan ya. Perjalanan dari hari kemudian kita hari belajar sebagai penutup hari. Kemudian di sebelah kanan ini ada Panitia dan taman-taman ini berada di kawasan kantor Kota Bandung, ya. Dan sekarang Bandung ini sudah bermain dan juga bisa. Dan sekarang kita sudah berada di Jalan Asia Afrika. Di sini kita bisa lihat lokasi dari titik 0 km ke Bandung. Ini Sekitar 45 menit, Bandros membawa saya berkeliling kota Bandung. Dan rasanya cukup puas bagi saya. Rasanya 3 hari di kota Bandung ini cukup bagi saya. Sebetulnya masih banyak wisata di Bandung yang menarik untuk dikunjungi. Tetapi saya sudah harus pulang dan cukup lelah rasanya. Mudah-mudahan next time bisa kesini lagi. Saya melanjutkan istirahat sejenak di Masjid Raya, melaksanakan sholat dan bergegas kembali untuk merasakan suasana sore Jalan Braga Kota Bandung. Di sini saya mencoba ayam geprek Pangeran. Tempatnya cukup luas dan nyaman. Wah, Amara. Ya, siap.
Gak terasa waktu sudah sore, dan pukul 7 malam saya harus sudah berada di terminal Lewi Panjang. Dikarenakan jadwal keberangkatan terakhir, bus menuju Cilengsi Bogor. Kira, tadi itu abe badai memastikan mobil lah. Di sekitar terminal ternyata banyak juga shop oleh-oleh khas Bandung. Saya menyempatkan mampir, tersedia beragam kuliner khas Bandung yang menarik dicoba. Waktu sudah memasuki maghrib, saya bergegas ke terminal. Nah, buat kamu yang nyari musola di sini, tempatnya berada di ujung terminal ya, dekat pangkalan Transjabar. Musolanya juga nyaman. Dekat sih lagi sih Pak. Oh, jadi sih banget. Enggak. Alhamdulillah perjalanan saya di kota juara ini sudah terlaksana. Terima kasih banyak Sobat Mukaro yang telah menyaksikan dan mengikuti video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe supaya makin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di vlog berikutnya insya Allah.